Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla ya nak. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita di tema 3 subtema 2. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke pembelajaran kita yang berikutnya, yaitu di tema 3 subtema 3. Materinya tentang perubahan wujud benda, dan kita akan masuk ke muatan yang pertama, yaitu muatan matematika. Apakah ada dari anak ibu yang telah mempersiapkan diri untuk mendapatkan pelajaran hari ini? Alhamdulillah, sudah dipersiapkan semua buku temanya, alat tulisnya, dan buku tulisnya. Sehingga anak ibu mudah dalam mencatat hal-hal yang dianggap penting ketika ibu menjelaskan materi hari ini ya nak. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, semoga Allah memberikan kemudahan serta memberikan ridho dan keberkahan. Marilah kita mulai pembelajaran kita dengan membaca doa ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari dengan mendengarkan video pembelajaran hari ini, diharapkan anak ibu dapat mengetahui hubungan antara satuan baku massa yang umumnya digunakan sehari-hari. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah anak ibu diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan satuan berat dalam kehidupan sehari-hari. Serta yang ketiga, anak ibu mampu mengenal alat ukur waktu dan satuan waktu. Serta yang keempat, anak ibu dapat membaca jam. Ya, nak, ya. Untuk poin yang pertama dan poin yang kedua itu telah kita pelajari di tema 3 subtema 2 sebelumnya. Namun di sini di pembelajaran kita kali ini akan ada beberapa materi pembelajaran dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan satuan baku massa atau berat untuk memperdalam lagi pemahaman anak ibu di muatan ini ya nak ya. Nah, kita akan masuk ke yang bagian yang pertama, yaitu anak ibu silakan buka buku temanya di halaman 125. Sudah dibuka semuanya. Ibu ingin mengingatkan kembali kalau satuan baku dari massa atau berat itu adalah kilogram, ya nak ya. Dan ada beberapa satuan-satuan lagi yang biasa digunakan dalam satuan berat, yaitu gram, ons, ataupun yang lainnya yang ada di dalam tangga gram, kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, miligram, itu semua adalah satuan baku dari berat atau massa. Ons juga termasuk ya, begitu juga dengan ton ataupun kuintal. Nah, dalam halaman 125 ini ada beberapa satuan yang tidak baku namun dia merupakan satuan berat. Nah, tugas anak ibu harus mengetahui apa perbedaannya. Dan mana yang merupakan satuan baku dan mana yang bukan merupakan satuan baku. Yang tidak baku ya nak. Karena ada perbedaannya. Kalau satuan baku itu adalah satuan standar. Di mana satuan ini dapat dipakai secara internasional dan jumlahnya tidak berubah. Makanya satuan baku ini biasa digunakan untuk mengukur berat secara internasional karena takarannya selalu tetap. Oke, baiklah. Anak ibu bisa lihat bahan untuk membuat kue coklat. Di situ dituliskan bahan-bahannya ya nak ya. Yang pertama 8 butir kuning telur. Yang kedua 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Kemudian ada lagi bahan yang dicampur menjadi satu. 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, 1 kilogram coklat masak. Nah, setelah anak ibu mengetahui apa itu satuan baku berat,
Artinya anak ibu mampu membedakan yang mana yang bukan merupakan satuan baku. Ingat ya, satuan baku kemarin kita bahas kilogram, gram, ons, apalagi nak, dan yang ada di tangga gram ya, yang ada di tangga gram sebelumnya. Artinya yang masuk ke satuan baku atau satuan standar itu hanya yang ini. Anak ibu bisa lihat, berarti gram ini anak ya. Kemudian apa lagi yang terbaca di sini? Gram, ini gram juga, dan kilogram ya nak ya. Berarti satuan baku standar yang ada pada resep ini adalah gram dan kilogram. Artinya satuan sisanya, yang sisanya itu termasuk dalam satuan tidak baku, yaitu butir. Nah, butir ini satuan. Butir, tapi dia tidak baku. Kemudian sendok teh ya. SDT itu sendok teh. Lalu apalagi nak? Udah, tidak ada lagi ya. Jadi butir dan sendok teh merupakan satuan dari berat, tapi dia bukan merupakan satuan baku ya nak. Paham anak ibu? Paham, alhamdulillah. Nah, kemudian anak ibu bisa buka buku temanya di halaman berikutnya, di halaman 126. Di situ ada beberapa soal cerita yang berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari, namun berhubungan dengan satuan berat. Nah, bacalah soal di bawah ini, tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Ingat ya nak, setiap ingin memulai soal cerita, kita harus membaca soal cerita itu berulang-ulang agar dapat memahami maksud dan tujuan dari soal yang diinginkan. Jadi ketika anak ibu membaca soal cerita itu tidak boleh terburu-buru agar paham dan dapat mengulang-ulang soalnya agar lebih mudah. Kemudian ibu akan contohkan pengerjaan soal yang pertama. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat satu botol sirup 600 gram. Berapakah gram berat dari 3 botol sirup? Nah itu ya. Katanya Lani mau buat es buah. Nah, es buahnya itu membutuhkan 3 buah sirup. Satu sirup beratnya 600 gram. Berarti yang sirup ini 600 gram. Sirup ini juga 600 gram. Lalu sirup ini juga 600 gram. Berapa gram semuanya? Nah, ingat seperti halnya anak ibu belajar perkalian. Ada berapa botol sirupnya? Ada 3 sirupnya. Setiap satu botol itu berapa beratnya? 600 gram. Artinya dikali 600 gram. Berapa hasilnya? Udah saja. Ketika anak ibu mengalihkan bilangan yang mengandung 0, nolnya disimpan dulu. 3 dikali 6 saja. Berapa? Pinter, 18. Tinggal 0 yang 2 tadi kembalikan lagi di sini. Nah gitu. Jadi jawabannya 1800, satuannya jangan lupa, gram. Paham anak ibu? Paham insya Allah ya. Mudah ya. Begitu juga akan berlaku di soal-soal yang berikutnya. Soal nomor 2, nomor 3, 4, dan 5 ya. Tidak ada yang susah ya nak ya. Kalau dia di dalam soal itu melakukan penambahan atau bertambah jumlahnya, berarti anak ibu harus jumlahkan. Namun kalau dia ada pertanyaan yang berkaitan dengan berapa sisanya, berapa perbedaannya, berarti itu diselesaikan dengan cara mengurang. Kalau dia bilang nanti total jumlah, berarti kan tambah banyak. Itu adalah soal penjumlahan. Ibu contohkan nomor 3 ya nak. Misalnya, ibu membeli 5 kg gula pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg.
berapa kilogram sisa gula pasir? Nah, itu dia kata kuncinya ya nak ya. Sisa. Berarti ini soal apa? Pinter, soal pengurangan. Sebenarnya dari ceritanya itu juga anak ibu sudah tahu. Kalau ibu itu punyanya 5 kilogram. Tapi dipakai untuk masak. Berarti berkurang atau bertambah? Berkurang. Oleh karena itu kurang 3 kilogram. Lalu dipakai lagi. Berarti bertambah lagi atau berkurang? Berkurang lagi. Dipakai lagi 1 kilogram. Ya, berarti 5 kurang 3, 2, 2 kurang 1, 1 kilogram sisa gula pasir ibu. Paham ya nak? Berarti ini adalah salah satu contoh dari menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan satuan massa yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ada pengurangan dan ada penjumlahan. Begitu juga untuk konsep soal nomor 4 ataupun soal nomor 5 ya nak. Baiklah anak ibu, silakan anak ibu buka kembali buku temanya di halaman 147. Nah, kemarin ibu sudah mengajarkan bagaimana cara membaca timbangan dengan hubungan kilogram dan gram ya nak. Lalu, dan ibu juga telah menjelaskan hubungan dengan tangga gram ya, masih ingat tangga gram? Iya, kalau tangga gram itu ibu contohkan ya, kemarin pakai tabel aja, kilogram, hektogram, dekagram, gram, dan seterusnya ya nak. Nah, kalau 1 kilogram itu berapa gram? Berarti anak ibu harus tuliskan 0 sampai kolom gram. Berarti 1 kilogram itu artinya 1000 gram. Nah, ini ada baiknya anak ibu hafal. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Karena biasanya kilogram ke gram itu lebih sering digunakan untuk merubah satuan. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram ya nak. Nah, lalu kemudian ibu juga telah menjelaskan bahwa misalnya 2 kilogram 500 gram itu artinya 2 kilogram ditambah 500 gram begitu ya. Nah, kalau kita mau rubah jadi satuan gram, artinya kilogram ini harus jadi gram dulu kan nak? Kilogram ke gram tadi berapa? 1 kilogram tadi hasilnya 1000 gram. Artinya kalau 2 kilogram langsung saja 2000 gram. Kalau 3 kilogram berapa gram? Ya 3000 gram. Begitu saja ya nak. Berarti 2 kilogram itu artinya 2000 gram. Karena ini sudah satuannya gram, tidak usah dirubah lagi. 500 gram. Artinya 2 kilogram 500 gram itu sama dengan 2500 gram. Paham anak ibu? Paham insya Allah ya. Lalu bagaimana Bu jika kebalikannya nggak diketahui kilogram namun diketahuinya dalam satuan gram? Bagaimana itu? Seperti yang ini. Nah, 1300 gram itu berapa kilogram, berapa gram ya. Nah, itu bisa dicari dengan cara begini. Kita pisahkan dulu. 1300 gram itu artinya 1000 yang bulatnya ditambah 300. Ini masing-masing gram ya nak. 1000 gram ini sama dengan berapa kilogram? 1 kilogram. Nah, berarti 300 gramnya ditulis lagi tetap. Artinya 1300 gram sama dengan 1 kilogram 300 gram. Namun jika anak ibu ingin menggunakan cara tabel juga bisa. Misalnya kan sudah ibu jelaskan, ibu akan ulang kembali agar lebih mudah memahami, mengingat kembali kilogram ya, hektogram, dekagram, dan gram.
1.300 gram itu berapa kilogram, berapa gram. Ingat ya, satuannya gram, berarti angka terakhir ditulis di kolom gram. Angka terakhirnya 0. 0. Artinya 130-nya tuliskan di sampingnya. Dah, paham? Artinya kalau kita mau tulis dalam satuan kilogram-gram, yang di dalam kilogram ada berapa angkanya? 1. Udah berarti 1 kilogram. Sisanya milik si gram. Begitu. Paham anak ibu? Paham insya Allah. Terserah bagian mana yang mempermudah anak ibu. Yang penting anak ibu memahami. Ya. Kemudian anak ibu bisa lihat di halaman 149 itu ada soal yang berhubungan dengan timbangan ya nak. Perhatikan gambar tiap-tiap timbangan. Bantulah Dayu menemukan besaran yang tepat. Kalau timbangan itu biasanya kan ada yang naik dan ada yang turun. Menunjukkan mana yang lebih berat. Kalau misalnya ada timbangan yang di sini lebih tinggi daripada yang di sini. Artinya ini yang A itu lebih berat dibandingkan yang B. Begitu sebaliknya. Kalau dia begini lagi. Si B-nya lebih berat dibandingkan si A. Lalu kalau timbangannya datar artinya berat kedua benda yang ditimbang itu sama atau setara. Jadi maksud dari soal ini semua timbangannya setara. Artinya dia mau menyetarakan satuannya ya nak. Maksudnya begitu. Seperti halnya soal nomor 1. 5 kilogram sama dengan 500 gram. Nah itu ya. Berarti sama juga dengan ini tadi. 9 kilogram sama dengan berapa gram? Tadi sudah ibu suruh hafal. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Artinya kalau 9 kilogram langsung saja. Berarti 9.000 gram. Ya. Paham anak ibu? Paham ya insya Allah. Nah, begitu juga untuk soal-soal yang berikutnya. Itu anak ibu bisa latihan, diskusi di rumah bersama orang tua. Untuk lebih mendalami lagi materi yang ibu jelaskan. Sama halnya seperti soal di halaman 150 ya nak ya. Ini sudah ibu jelaskan sampai ke halaman 151. Itu sama saja semuanya. Untuk soal yang di halaman 165 juga sama ya nak, menyamakan satuan kilogram ke gram, yaitu dengan terserah mau pakai yang mana, dengan membagi dia menjadi 3.230 gram misalnya, mau dijadikan berapa kilogram, berapa gram, mau pakai tabel boleh, mau pakai 3.000 ditambah 2.300 gram juga boleh, yang mana saja yang membuat anak ibu lebih mudah. Lalu ada lagi beberapa penerapan soal yang berkaitan dengan masalah sehari-hari ya, atau soal cerita. Nah, ibu akan contohkan lagi, perhatikan. Ibu Dayu membeli 2 kilogram 500 gram coklat untuk membuat kue tart. Lalu coklat itu dicairkan sebanyak 1 kilogram 200 gram. Berapa gramkah coklat yang belum dicairkan? Nah, anak ibu harus memahami soalnya. Ibu punya 2 kilogram 500 gram. Kemudian coklatnya ibu cairkan. Berarti coklat ibu bertambah atau berkurang? Itu dulu yang anak ibu harus tahu. Berarti berkurang karena coklat yang satu lagi sudah dicairkan. Artinya mau dipakai ya karena berarti ini kita caranya dengan cara mengurang. Dia nanya berapa gramkah coklat yang belum dicairkan? Berapa gram ya? Nah berarti anak ibu bisa cari dengan cara begini. Misal ya. Tadi 2 kilogram 500 gram ya.
2 kilogram 500 gram dikurangi dengan 1 kilogram 200 gram ya. 1 kilogram 200 gram. Nah, caranya dia nanya berapa gram. Artinya anak ibu harus rubah dulu menjadi gram. Ini juga harus menjadi gram dulu. Nah, 2 kilogram 500 gram itu kalau dirubah ke dalam gram nanti dapatnya berapa? 2.500 gram. Lalu 1 kilogram 200 gram itu kalau dirubah dalam satuan gram menjadi 1.200 gram. Pakai cara yang telah ibu jelaskan sebelumnya ya nak. Tinggal kita kurangi. Nah, dapatnya 1.300 gram. Artinya sisa coklat yang masih ibu miliki atau yang belum dicairkan itu sebesar 1.300 gram. Paham ya nak? Silakan anak ibu latihan mandiri di rumah untuk mengerjakan soal-soal yang belum dibahas ya. Ini anak ya. Nah, alhamdulillah ibu telah mengulangi kembali materi tentang penjelasan hubungan antar satuan berat yang berkaitan dengan menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari ya nak ya. Ibu akan masuk ke muatan kita yang baru, sebabnya yaitu bagaimana mengukur lama waktu es mencair. Adakah dari anak ibu yang bisa mengukur bagaimana cara mengetahui berapa lama es itu mencair? Nah, alat apa yang dapat digunakan untuk mengukur ini nak? Alat apa? Masya Allah ya, jam ya nak ya. Nah, ada alat ukur waktu itu adalah jam. Nah, kali ini kita akan mengenal berbagai macam jam yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu alat ukur waktu yang pertama itu ada yang namanya jam ya. Ini jam analog. Nah, jam analog dalam jam tangan. Jam analog itu biasanya terdiri dari jarum-jarum ya nak. Nah, jarum-jarum itu menandakan kalau dia adalah jam analog. Dan ini adalah jam digital. Digital. Karena dibacanya dalam bentuk angka langsung tampil. Biasanya anak ibu memiliki jam yang ini ya. Kemudian jam analog dan jam digital ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Nah, jam digital itu biasanya dapat menunjukkan waktu hingga kesatuan detik. Oleh karena itu, jenis jam ini menunjukkan waktu yang lebih akurat dibandingkan jam analog. Lalu, ini juga ada namanya jam pasir. Nah, ada yang pernah lihat nak? Jam pasir ini? Ada mungkin yang beberapa punya ataupun yang belum pernah ya nak ya. Nah, ini adalah jam pasir namanya. Jam ini diisi oleh pasir, makanya namanya jam pasir. Nah, jam pasir ini biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu tertentu. Misalnya jam ataupun menit. Lalu, yang ini adalah stopwatch. Nah, stopwatch ini biasanya anak ibu temukan dalam kegiatan berolahraga ya. Biasanya dipakai oleh para atlet. Nah, stopwatch ini biasanya digunakan untuk mengukur lama waktu suatu kejadian yang berlangsung atau kegiatan yang berlangsung. Baiklah anak ibu, ini kalender ya untuk mengukur waktu atau hari, bulan, tahun itu juga termasuk. Namun kita akan fokus ke 4 bagian ini. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, yang pertama itu adalah jarum jam analog. Ini adalah jam analog. Bagaimana tadi Ibu telah jelaskan, kalau jam analog itu memiliki ciri-ciri dia mempunyai jarum. Jam yang ada jarumnya itu namanya jam analog. Nah, Ibu akan jelaskan jarum apa saja sih yang ada pada jam analog. Anak Ibu boleh perhatikan kalau anak Ibu punya di rumah. Sekarang anak Ibu perhatikan jam dinding anak Ibu biasanya juga jam analog. Ataupun jam tangan Umi atau Abinya juga biasanya jam analog. Nah, jarum jam analog itu biasanya terdiri dari 3 buah jarum. Nah, jarum yang pendek ini, yang paling pendek ini adalah
jarum yang menyatakan jam. Nah, jarum yang panjang ini adalah jarum yang menyatakan menit. Lalu jarum yang paling halus atau jarum yang ini biasanya tidak pernah berhenti berdetak. Dia selalu bergerak, ya nak. Nah, jarum ini, jarum yang halus ini dan selalu bergerak ini menunjukkan detik. Nah, jadi satuan waktu yang biasanya kita kenal itu adalah jam, menit, dan detik. Jadi alat ukur waktu yang biasa kita ketahui adalah jam, lalu satuannya adalah jam, menit, dan detik. Jam analog memiliki 3 buah jarum yang masing-masing menunjukkan satuan waktu yang telah ditentukan. Paham anak ibu sampai sini? Paham insya Allah. Kemudian, bagaimana sajakah aturan-aturan dari jarum-jarum tersebut? Ibu akan mulai dari aturan jarum jam ya nak. Nah, aturan pada jarum jam atau aturan jarum yang pendek tadi, untuk setiap pergerakan dari 12 ke angka 1, dari angka 1 ke angka 2 berikutnya itu berlaku 1 jam jaraknya. 1 kilogram nih. 1 jam ya nak. Nah, setiap bergerak lagi itu 1 jam. Setiap jaraknya ini adalah 1 jam ya nak. Nah, begitu seterusnya sampai ke angka 12. Memiliki masing-masing jarak itu adalah 1 jam. Lalu, bagaimana dengan aturan jarum menit? Untuk jarum menit, jarum yang panjang ini sama halnya. Namun untuk setiap jarak ini mewakili 5 menit. Nah, gitu ya nak. Ini adalah 5 menit. Artinya satu bagian yang kecil ini itu 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga semuanya itu 5 menit. Dari sini ke sini berapa? Sama juga 5 menit. Dari sini ke sini berapa? 5 menit juga. Sampai setiap jarak ini, setiap jarak jam ini mewakili 5 menit. Paham ya? Namun untuk garis yang kecil-kecil ini mewakili 1 menit. Begitu juga dengan aturan jarum detik. Nah, aturan jarum detik itu yang paling panjang ini dan dia kecil serta dia selalu bergerak itu adalah jarum detik. Setiap jarak dari sini itu mewakili 5 detik ya nak. Begitu ya. Ini juga 5 detik, ini 5 detik, ini 5 detik, 5 detik berikutnya terus sampai habis. Ini 5 detik. Paham anak ibu? Sudahkah anak ibu bisa membedakan aturan yang ada pada jarum jam, menit, dan detik? Iya, anak ibu bisa ulang-ulang video yang ibu jelaskan ini ya nak, agar anak ibu bisa memahami. Kemudian, setelah kita mengetahui aturan-aturan yang berlaku pada jarum jam tadi, jarum menit tadi, dan jarum detik, lalu kita ada tata cara menulis jamnya. Bagaimana itu? Nah, biasanya kita akan mulai dari pembacaan jarum jam yang pendek ini nak. Ini kan menunjukkan jamnya ya, atau waktu yang paling pertamanya. Yaitu kalau begini posisinya kita tinggal tulis. Jarum pendek menunjukkan ke angka 10, berarti kita buat 10. Biasanya jarum jam ke menit itu dipisahkan oleh angka titik, tanda titik. Atau bisa juga dipisahkan dengan tanda titik 2. Nah, kemudian setelah kita menuliskan jarum pendek, kita akan menuliskan jarum panjangnya. Ingat ya, dia menunjukkan ke angka 2. Nah, dari 12 ke angka 1 itu 5 menit. Dari 1 ke 2 juga 5 menit. Artinya dari 12 ke 2 itu adalah 10 menit. 5 ditambah 5. Artinya 10 menit. Itu ya, 10. Berarti kita tulis ini. 10. Paham? Nah,
Kemudian untuk jarum detik biasanya tidak dituliskan ya nak ya. Kita cuma menuliskan dalam satuan jam dan menit saja. Paham anak ibu? Paham. Nah, kalau gitu coba kita lanjut lagi ya. Kalau dia misalnya menunjukkan angka begini, jarum pendeknya ke angka 3, berarti kita tulis 3 ya nak. Biasanya penulisannya 03. Dipisahkan oleh titik atau dipisahkan oleh titik 2. Kalau dia membuat angka jarum panjangnya ke angka 12, berarti dia jam 3 pas. Artinya kita tulisnya 00. Gitu. Ya nak, karena dia tidak ada yang lewat menitnya. Paham anak ibu? Paham insya Allah ya nak. Nah, kemudian coba lagi misalnya di sini ya. Coba kita tuliskan, berarti jarum pendek ke angka berapa itu nak? Jarum pendeknya ke angka 11 tapi belum tepat ya nak ya. Berarti dia ke angka 10 ini sebenarnya. Ke angka 10 yang sudah lewat banyak mau ke angka 11. Berarti kita buat pukul 10 lewat berapa itu? Coba kita lihat. Dari angka 12 jarum panjangnya sudah di sini. Mari kita hitung bersama-sama ya nak. Yuk kita hitung bersama-sama. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Mana dia? Oh, enggak pas. Berarti lewat lagi, nak. Lewat satu garis lagi. 45 berarti 46. Nah, gitu. Paham? Ditulisnya begini. Lalu cara bacanya bagaimana? Cara bacanya jam 10 lewat 46 menit. Nah, begitu bacanya ya. Paham anak ibu? Paham insya Allah ya. Nah, jadi ibu berharap penjelasan yang ibu berikan itu dapat bermanfaat bagi anak ibu, serta memudahkan anak ibu dalam memahami apa yang akan kita lewati dalam pembelajaran kita kali ini. Anak ibu bisa mengulang-ulang lagi apa yang ibu jelaskan dengan cara memutar-mutar ulang videonya, serta anak ibu bisa mencatat hal-hal yang penting agar memudahkan anak ibu dalam mengulang kembali pembelajarannya. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian yang anak ibu berikan. Barakallahu fikunna, baik buat anak ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.